Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali jumpa dengan saya, Bung Ropan. Dan menjelang laga pertama bagi tim Garuda Nusantara di bawah Sintayong yang berlaga di Piala Asia U20 yang berlangsung di Uzbekistan, di mana tim nasional kita akan bertarung melawan tim U20 Irak. Saya coba untuk melihat bagaimana komposisi pemain Irak ya. Calon lawan kita yang saya pikir tidak main-main. Mereka mengincar juga kemenangan karena bagi Irak ini laga pertama, ini sangat penting juga. Kita juga memang membutuhkan kemenangan. Karena kalau tim kita menang, ini lebih bagus. Peluang kita terbuka sebelum menghadapi Suriah. Tapi Irak juga mencanangkan target mengalahkan Indonesia. Karena mereka berpikir kemenangan ini akan bagus buat mereka di saat pertandingan kedua terasa sangat berat. Karena mereka akan jumpa dengan tuan rumah Uzbekistan yang lebih diunggulkan. Ya. Jadi makanya Irak tidak akan melewatkan laga perdana ini di saat menghadapi Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Jadi ini pertandingan seru. Ini laga yang akan berlangsung nanti malam, itu pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi penggemar sepak bola Indonesia, apalagi bagi kita semua yang berharap bahwa tim asuhan Sintayong bisa mendapatkan hasil positif, bisa menyaksikan laga ini dalam tayang langsung di dua TV, ada di RCTI dan di iNews ya. Dan bagaimana Irak mempersiapkan diri untuk menghadapi Indonesia ya. Menurut pelatih mereka, Emad Muhammad, bahwa Indonesia mereka sangat berhitung sebagai tim yang bagus, sebagai tim yang sedang berkembang. Makanya mereka tidak akan main-main, mereka fokus untuk mendapatkan 3 poin menghadapi Indonesia. Karena itu tadi saya bilang, kalau mereka sudah meraup 3 poin, ini akan memotivasi mereka di laga kedua, yang bagi Irak adalah ini pertandingan hidup mati di saat akan menghadapi Uzbek. Dan mereka akan coba untuk bisa menang, paling tidak menghasilkan imbang melawan Uzbek. Nah, Emad Muhammad memang menaruh perhatian ya, mencari berbagai macam informasi tentunya dengan video-video yang dimainkan tim U20 kita ya, baik di kualifikasi U20 di saat kita bisa memenangkan juara grup saat itu dengan ada Vietnam, ada Timur Leste dan Hong Kong, dan Vietnam harus menjadi posisi kedua ya, walaupun udah lolos, tapi kita yang menjadi yang pertama. Tentunya ini yang diincar oleh Irak. Mereka melihat video-video pemain-pemain kita. Siapa pemain-pemain kita yang sangat berbahaya untuk mereka awasi sepanjang pertandingan nanti. Nah, Irak itu konon tidak membawa, tidak menyertakan sekitar 5 sampai 6 pemain mereka yang sedang merumput di Eropa. Salah satu di antaranya adalah Zidane Amar Iqbal. Nah, ini pemain 19 tahun yang sangat bagus. Dia bermain itu di Manchester United, setan merah. Ya, Iqbal ini. Ya, dia kelahiran Manchester memang, tetapi berdarah Irak. Dan sayang sekali, Emad Muhammad tidak bisa mendapatkan pemain ini. Padahal Emad Muhammad ini sangat berharap itu Zidane Iqbal. Ini gelandang yang bisa mengatur permainan di tengah dengan skill individu yang sangat bagus, dan dia berkembang dengan pesat di Manchester United, apalagi tim muda ya, di U19 Manchester tuh ini sangat bagus dengan Zidane Iqbal, di samping ada pemain-pemain lain. Tapi setidaknya walaupun tidak ada pemain-pemain yang saya sebut tadi merumput di Eropa, masih ada 2 pemain yang didapatkan oleh Irak ketika Emad Muhammad ini mengumumkan 23 pemain dia masuk dalam skuad Piala Asia U20 di Uzbek. Ya, itu ada pemain Adam Razet yang bermain di Aalborg, ini di Liga Denmark. Kemudian ada Charbel Samon. Ini pemain yang dinaturalisasi. Ini kelahiran Australia sebenarnya, tapi 2 orang tuanya ini berdarah Irak. Nah, untuk memperkuat tim U20 Irak di Piala Asia di Uzbek ini. Nah, Charbel Samon ini itu bermain di Western United di Australia. Nah, 2 pemain yang saya sebut tadi bersama dengan Adam Rashid ini yang
ikut bersama rombongan Irak. Dan kemungkinan besar dua pemain ini akan ditampilkan oleh Emad Muhammad dalam pertandingan pertama melawan Indonesia. Ya, mudah-mudahan kita akan lihat kalau mereka memang berdua ini ditampilkan. Ini juga harus menjadi perhatian bagi STY untuk melihat dua pemain ini yang sangat bagus, dan dua-duanya itu bermain di garis belakang. Jadi memang kelihatan sangat kokoh, sangat tangguh lini pertahanan Irak dengan ada dua pemain tersebut. Dan ini juga bisa menjadi lihat bagi siapapun penyerang tim Indonesia yang dimainkan oleh STY. Apakah Rabani Tasnim yang akan dimainkan lebih dulu atau Hoki Caraka? Karena masih ada alternatif lain dengan Ronaldo Kuate. Jadi mereka punya dua palang pintu yang sangat kuat. Nah, mari kita lihat bagaimana tim Irak ini. Mereka punya penjaga gawang itu ada Abbas Karem yang mungkin saja bisa dimainkan oleh Emad Muhammad. Kemudian ada Adam Rashid yang saya sebut tadi. Dan juga ada Charbel Samon, dua pemain ini. Dia akan didukung oleh pemain-pemain seperti Kadem Rashid Hatem. Ini bermain di Al-Qawaye Al-Jaziyah di Irak. Kemudian mereka punya Sajjad Muhammad Mahdi. Ya, ini pemain yang sangat bagus. Ya. Ini Sajjad Muhammad Mahdi ini bermain di Naf Maizan di klub Irak. Ya. Jadi ada 4 pemain belakang mereka yang saya rasa ini kuat. Bagaimana mereka memainkan pemain tengah, lini tengah untuk menghadapi Indonesia? Emad Muhammad punya beberapa alternatif pemain kalau saya lihat ya. Bagaimana mereka punya pemain-pemain stok yang sangat bagus. Mereka punya pengganti Sidan Iqbal di tengah. Ada Ismail Ahmed yang bermain di klub Nyurus. Dialah yang mungkin saja akan dimainkan di sektor tengah bersama dengan Abdul Razak Qasim. Ini pemain dari Al-Zorta, klub Al-Zorta yang bisa berpasangan dengan Ismail Ahmed. Nah, dua lainnya adalah mungkin ya, kemungkinan ini ya dalam komposisi prediksi pemain Irak itu Ali Jazim dari Al-Karabah ya, termasuk dengan Abbas Majed yang bermain di Al-Talabah klub di Irak. Itulah komposisi gelandang yang dimiliki oleh Irak U20 ya. Di garis depan ada beberapa alternatif yang dimiliki oleh Emad Muhammad. Tetapi dua yang mungkin tampil kalau mereka bermain dengan 4-4-2, ada dua penyerang yang langsung dimainkan, itu adalah Abdul Qadir Ayub dan Ashar Ali ya. Nah, Ayub ini itu bermain di Mustafa Kabel ya, di Erbil ya, bersama dengan klub tersebut, itu salah satu. Jadi ada dua. Dari Erbil ini ada Abdul Qadir Ayub dan juga Mustafa Kabel ya, di Erbil, klub Erbil ini. Siapa yang ini dimainkan tentunya tergantung dari Emad Muhammad. Namun satu lagi nama yang perlu diperhitungkan, dan ini harus bisa menjadi perhatian juga bagi Muhammad Ferrari, Robi Darwis, siapapun. Ada Kakang di belakang, atau ada Zaki ya, yang mungkin saya akan dimainkan, atau Donitri Pamungkas yang ada di mereka bermain dengan 4 back flat. Kita harus bisa mengantisipasi juga kalau Ashar Ali ini pemain dari Al-Mina, klub Al-Mina itu dimainkan di garis depan. Jika tidak ada pemain ini, bagi Emad Muhammad dia punya pemain muda, masih 17 tahun. Itu Muhammad Jamel. Muhammad Jamel ini bermain di Al-Zinat, Al-Karabiyah. Nah, inilah komposisi pemain Irak yang akan dimainkan. Ini masih prediksi, kemungkinan besar nama-nama ini yang akan dimainkan sesuai dengan mereka bermain di kualifikasi juga, di mana mereka bertarung habis-habisan dalam pertandingan yang oke saat menghadapi Australia saat itu. Dan memang Irak ini tim yang sangat kuat, salah satu tim yang diunggulkan bersama dengan Uzbek di grup A. Makanya kita tetap harus berhati-hati, semua pemain harus fokus. STY sedang menyiapkan taktik, terutama yang saya bahas kemarin adalah mental pemain-pemain kita, dan harus pintar dan cepat untuk memanfaatkan peluang dalam finishing dari depan. Kita tidak perlu takut. Ya, saya bilang memang mereka tim yang oke, tim yang kuat, tapi masuk lapangan kita jangan gentar. Ya, semangat bagi Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Irak juga ketar-ketir menghadapi kita.
Karena saya sudah bilang tadi, pelatih mereka Imad Muhammad itu berpikir keras untuk menghadapi kita, karena dia dalam press conference sudah mengatakan Indonesia tim yang baik, tim yang sedang berkembang, perlu untuk diwaspadai, dan tim dia itu akan bermain dengan konsentrasi tingkat tinggi menghadapi Indonesia. Mereka tidak boleh kehilangan angka. Tentunya kalau sampai kalah, sulit perjalanan Irak ya untuk ke depan, karena Uzbek yang menghadang mereka di depan. Jadi itulah yang membuat mereka ini akan habis-habisan di pertandingan pertama yang dirasakan bagi mereka. Pertandingan yang sulit buat mereka, karena penentuan bagi Irak itu ada di laga melawan Indonesia. Sebelum mereka ketemu Uzbek, tumbang hilang melawan Indonesia, kita yang sangat diuntungkan kalau kita bisa mendapatkan 3 poin. Mereka sangat rugi sekali ketika harus kalah, karena untuk berharap menang melawan Uzbek, mereka tahu, mereka sadar ini Uzbek yang sangat kuat, didukung oleh pendukung mereka bermain di kandang. Jadi itulah yang membuat bahwa Irak akan tampil habis-habisan. Kita akan lihat nantinya duel seru melawan Indonesia, apakah kita mampu untuk bisa mengatasi Irak. Paling tidak hasil imbang juga sudah cukup sebenarnya kalau kita tidak bisa memenangkan pertandingan menghadapi Irak, karena kita punya kesempatan untuk melawan Suriah di pertandingan kedua untuk bisa membuat kita bisa paling tidak berharap mendapatkan kemenangan dan 3 poin di sana. Kita akan lihat, tapi sekali lagi berhati-hati buat lini belakang kita, ya, Robi Darwish, Muhammad Ferrari, siapapun yang dimainkan oleh STY untuk bisa menghadapi striker-striker yang berbahaya yang saya sebut tadi. Ada Azhar Ali, ada Abdul Qadir Ayub, atau Mustafa Karbel, atau bahkan mungkin dengan Muhammad Jamel. Mereka punya gelandang serang yang bagus dengan Ali Jazim, ada Ismail Ahmed. Ini yang perlu diatasi oleh Sanadin Faris atau Arkan Fikri yang bermain di tengah, atau Ahmad Maulana yang juga ditampilkan di lini tengah kita, dan harus bertarung dengan sekuat tenaga. Semangat itu tadi, kita jangan kalah mental menghadapi Irak ya saat masuk lapangan, karena ini penting. Kalau kita sudah ciut duluan, akan sulit untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang positif. Semoga pemain-pemain kita masuk lapangan dengan tetap mental yang kuat untuk bisa fokus dan menyelesaikan pertandingan dengan baik. Sampai di sini dengan saya, Bung Roban. Oke, ciao.